Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdan wa syukranillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullih. Wa salatan wa salaman ala khairil anam wal abid alladzi ghayyara hadhihi dunya minadh dhulumati ilan nur. Selamat sore para pemirsa yang dirahmati oleh Allah. Al-Habib Ali Al-Jufri pernah berkata, Inna Allah yuhibbu thalathah wa ahabba ilaihi thalathah. Allah itu menyukai 3 hal, tapi lebih menyukai lagi 3 hal yang lain. Yang pertama, Allah itu suka dengan orang tua yang suka beribadah, tapi Allah lebih menyukai pemuda-pemuda yang suka beribadah. Yang kedua, Allah itu sangat suka orang miskin yang rendah hati, tapi Allah lebih menyukai orang kaya yang rendah hati. Allah itu suka dengan orang kaya yang suka bersedekah dan dermawan, tapi Allah lebih menyukai orang miskin tapi suka bersedekah dan dermawan. Begitupun sebaliknya, Allah itu sangat membenci 3 hal, tapi lebih membenci 3 hal yang lain daripada 3 hal yang sebelumnya. Yang pertama, Allah itu sangat benci kepada orang seorang pemuda yang bermaksiat kepada Allah. Tapi Allah lebih benci orang tua yang sudah tua tapi suka bermaksiat. Karena memang orang yang sudah tua itu memang hampir mendekati ajalnya, tapi tetap bermaksiat. Ini perlu dipertanyakan keimanannya. Nah, yang kedua, orang kaya tapi sombong. Tapi Allah lebih benci kepada orang miskin serta sombong. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah orang miskin pelit, tapi Allah lebih benci kepada orang kaya yang juga pelit. Nah, kata-kata dari Al-Habib Ali Jufri tadi berkesinambungan dengan hadis Nabi yang mengatakan, Nabi itu pernah bersabda, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluhu. Allah itu akan menaungi 7 golongan di mana pada hari yang mana tidak ada naungan kecuali naungannya Allah. Lah, siapa 7 golongan tadi? Lah, dikatakan oleh Nabi, yang pertama adalah imamun adilun, adalah seorang pemimpin yang adil. Jadi pemimpin itu harus adil. Lah, kata adil di sini adalah lawan kata dari yang namanya zalim. Yang mana dalam artinya zalim itu adalah meletakkan suatu benda, suatu hal bukan pada tempatnya, maka dia disebut zalim. Begitupun sebaliknya, adil itu adalah meletakkan sesuatu hal pada tempatnya. Jadi yang pertama adalah seorang pemimpin yang adil adalah seorang pemimpin yang bisa meletakkan suatu hal memang pada tempatnya. Itu pemimpin yang adil. Yang kedua, orang yang akan dinaungi oleh Allah nanti pada hari kiamat. Yang kedua adalah seorang syabun, seorang pemuda, syabun nasya'a fi ibadatillah, seorang pemuda yang tumbuh berkembang dan menyibukkan diri dalam ibadah kepada Allah. Dijelaskan di sini syabun, seorang pemuda, bukan seorang tua, bukan seorang orang tua, tapi pemuda. Lah, dikatakan pemuda di sini memang sangat penting pangkatnya, sangat penting dalam ajaran agama Islam, karena memang dikatakan pemuda ini masih kuat tenaganya, jernih dan lancar pemikirannya, pandangannya masih jelas dan tidak rabun. Ini tapi malah digunakan waktu-waktunya hanya untuk beribadah kepada Allah. Lah, syabun ini, pemuda ini nanti akan dinaungi oleh Allah pada hari kiamat. Begitupun kata Insinyur Soekarno, berilah saya 10 pemuda maka akan kuguncang dunia.
Karena memang dalam ajaran Islam pun seorang pemuda ini penting, sangat penting. Contoh peristiwa ketika terbukanya, dibebaskannya Fathul Konstantinia, ketika terbebasnya kota Istanbul, Konstantinopel oleh seorang pemimpin, khairu amiruha wa khairu juyusuha, katanya Rasul, adalah seorang pemuda yang bernama Muhammad Al-Fatih yang membebaskan Konstantinopel pada tahun 1543. Itu masih dalam kisaran umur 20 tahun, masih seorang pemuda. Maka memang pemuda dalam ajaran Islam sangat dipentingkan, sangat penting efek dan dampaknya pada ajaran agama Islam. Seperti itu. Jadi orang pemuda yang hidupnya berkembang untuk beribadah kepada Allah, itu nanti akan dinaungi oleh Allah pada hari kiamat. Yang ketiga adalah rajulun qalbuhu mu'allikun fil masajid. Yang ketiga adalah seseorang yang memang hatinya selalu terikat atau tergantung kepada masjid. Jadi mau kemana saja ingat masjid, mau memakmurkan masjid. Maka masjid memang dikatakan adalah Baitullah, rumahnya Allah, tapi memang tidak ditafsirkan secara harfiah. Memang di situ ada Allah, enggak, karena Allah tidak butuh pada tempat. Seperti itu. Jadi orang yang selalu memakmurkan masjid itu nanti akan dinaungi oleh Allah pada hari tidak ada naungan selain naungannya. Yang keempat adalah rajulani, dua orang tahabba fillah, dua orang tahabba fillah yang mencintai satu sama lain karena Allah. Ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi, yang berkumpul disebabkan karena Allah dan berpisah karena Allah juga. Jadi dua orang yang berkumpul karena Allah dan berpisah karena Allah, dan mereka saling mencintai, saling mensukai, maka mereka akan dinaungi oleh Allah. Karena memang dalam Islam kita sangat dianjurkan untuk mempererat al-ukhuwah al-islamiyah, persaudaraan dalam Islam. Yang selanjutnya adalah warajulun da'athu imra'atun datu mansibin wa jamalin wa faqala inni akhafullah. Dan selanjutnya adalah seseorang laki-laki yang diajak oleh seseorang perempuan yang memiliki pangkat kedudukan dan harta serta kecantikan parasnya, diajak untuk bermaksiat kepada Allah. Tapi laki-laki tersebut maka dia bilang, inni akhafullah, sesungguhnya saya takut kepada Allah. Sebagaimana diceritakan dalam Al-Quran di surat Yusuf diajak bermaksiat dengan Zulaikha, tapi Yusuf bilang, inni akhafullah, sesungguhnya saya takut kepada Allah. Maka Allah akan memberikannya balasan yang setimpal, yaitu dinaungi pada hari tidak ada naungan kecuali naungannya Allah. Selanjutnya adalah warajulun tasaddaqa bisadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lamu shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Orang yang bersedekah secara diam-diam sampai dikatakan tangan kanannya bersedekah sedangkan tangan kirinya tidak tahu apa yang sudah disedekahkan tangan kanannya. Ini bahasa kiasan bahwasanya bersedekah secara diam-diam itu sangat besar pahalanya. Bahkan dikatakan akan dinaungi oleh Allah pada hari tidak ada naungan selain naungannya. Yang terakhir adalah warajulun dzakarallahu khaliyan fafaddat ainahu, orang yang zikir mengingat Allah di tempat yang sepi, sendirian di tempat yang sepi, mengingat akan kebesaran Allah,
mengingat kepada Allah, zikir kepada Allah, kemudian berlinang air matanya ketika dalam keadaan sendiri mengingat Allah dan berlinang air matanya. Lah, 7 golongan tadi, yang pertama adalah pemimpin yang adil, yang kedua pemuda yang sangat suka beribadah kepada Allah, yang ketiga laki-laki yang suka memakmurkan masjid dan hatinya selalu terpaut kepada masjid, yang keempat adalah 2 orang laki-laki sesama muslim mencintai mereka, saling mencintai karena Allah. Yang kelima adalah seorang laki-laki yang diajak oleh perempuan yang memiliki harta, kedudukan serta paras yang cantik untuk bermaksiat, tapi dia bilang inni akhafullah, saya takut kepada Allah. Yang keenam adalah orang yang bersedekah secara rahasia dan diam-diam, dan yang ketujuh adalah orang yang berzikir mengingat Allah dalam keadaan sepinya sampai berlinang air matanya. Dikatakan dalam hadis tersebut bahwasanya nanti 7 golongan tersebut akan dinaungi oleh Allah pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naungannya Allah. Mungkin hanya itu saja dari saya. Apabila terdapat kesalahan kata, saya mohon maaf, dan selamat berbuka untuk kita semua. Semoga amal ibadah puasa serta sedekah kita diterima oleh Allah. Wabillahi taufik wal hidayah waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.